Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dalam pertemuan kita kemarin, secara ringkas kita telah memahami setentangan Siratal Mustaqim sampai kepada an'amta alaihim. Maka sekarang kita masuk kepada kelanjutannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang terjemahkan ke dalam bahasa kita, ghairi bukan jalan al-maghdubi yang dimarahi atas mereka, atau bukan jalan mereka yang dimarahi, dimurkai. Dan ad-dhalin adalah orang-orang yang sesat. Maka jadilah maknanya jalan yang lurus itu adalah bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa ini? Kalau kemarin kita pelajari bahwa an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Mereka di situ adalah para nabi. Atas mereka itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itulah jalan orang-orang yang telah menempuh jalan lurus. Sekarang masuk mana masuk al-maghdubi alaihim, jalan orang yang dimurkai atas mereka. Siapa merekanya? Di situ tidak disebutkan. Jadi mereka itu bisa saja siapa saja masuk, karena masih samar, masih mubham dia. Apa al-maghdub? Al-maghdub ghadab. Ghadab marah atau murka, keras, tegas. Namanya ghadab. Bisa murka, bisa keras, bisa marah, bisa kokoh, bisa tegas. Kalau manusia namanya marah. Kalau tiba di Allah ada sikap tegas Allah, sikap keras Allah kepada mereka-mereka yang dimurkainya. Nah, siapa mereka? Itu mereka-mereka yang telah menerima atau telah datang kepada mereka kebenaran dan telah tahu kebenaran, tapi mereka menolak, menentang, mengingkari, dan tidak mau mengikuti. Siapa saja yang telah datang kepadanya kebenaran yang hak, lalu dia tentang, dia tolak, tidak mau menerima dan menempuh jalan yang lain, namanya al-maghdubi alaihim. Berbeda dengan nabi-nabi.
Nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, mereka mengikuti kebenaran dan berjalan di atas kebenaran sehingga mereka lurus. Kalau al-maghdub, mereka tahu, mereka telah menerima, telah datang kepada mereka yang benar, yang hak, tapi mereka menolak untuk menempuhnya, menghindar, bahkan memusuhinya. Inilah dia al-maghdub alaihim. Para ulama menyebutkan seperti orang-orang Yahudi. Maka dikatakanlah innal maghdub alaihim al-yahud. Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai, yang dimarahi itu adalah Yahudi. Karena mereka telah tahu kebenaran, telah datang kepada mereka kebenaran. Bahkan telah datang kepada mereka para rasul-rasul dari golongan mereka sendiri. Tapi mereka itu mengingkari, menentang, menolak, mendustakan rasul, bahkan membunuh para rasul. Maka contoh daripada orang-orang yang telah menentang, menolak kebenaran, yang menyimpang, berpaling daripada jalan yang lurus adalah Yahudi. Kenapa? Tahu kebenaran tapi ditolak, ditentang, diingkari, dimusuhi, didustakan. Ini tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi-nabi, para siddiqin, para salihin, para syuhada, para salihin. Bukan jalan orang-orang yang menentang kebenaran, memusuhi kebenaran, menyimpang daripada kebenaran, bahkan memerangi kebenaran. Itu seperti orang-orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Yahudi itu adalah bagian daripada Bani Israel. Dan telah disebutkan oleh Ustaz Zaki ketika upacara apel kemarin. Abi tidak ulang lagi. Beliau telah lebih luas menjelaskan daripada Abi. Kemudian ad-dal gairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang terjemahkan bahasa kita, Abi lihat terjemah sini, dalin sesat. Ad-dal adalah orang yang kehilangan arah, kehilangan petunjuk, kehilangan pedoman, namanya dal. Sesat, bingung. Orangnya dalin, orang-orang yang sesat, orang-orang bingung, orang-orang yang kehilangan arah, kehilangan petunjuk, kehilangan pedoman. Ini jalan yang lurus itu bukan jalan yang sesat, bukan jalan orang tidak dapat petunjuk. Siapa ini? Disebutkan An-Nasara, orang-orang Nasrani, karena mereka ini adalah orang yang kehilangan arah, daripada yang benar. Sampai-sampai mereka menyembah Nabi Isa. Bahkan ada pendeta-pendeta mereka yang hidup mengasingkan, memencilkan diri, tidak kawin-kawin. Tapi kenyataannya malahan berbuat sebaliknya. Nah, mari kita ringkas. Kita baca dalam salat, pertama meminta hidayah, meminta petunjuk kepada Allah agar kita dituntun, diarahkan, ditunjuki ke jalan yang lurus, jalan yang akan menyelamatkan kita sampai ke akhirat sana.
Itu Islam yang benar, bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Jalan yang telah ditempuh, dilalui oleh para nabi, siapa lagi? Para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bukan jalan orang-orang yang menentang kebenaran, menolak kebenaran setelah kebenaran datang, seperti orang-orang Yahudi. Bukan pula jalan orang yang kehilangan arah, kehilangan pedoman, menempuh jalan yang tidak sebenarnya, seperti An-Nasara, orang-orang Nasrani. Itulah yang kita aminkan. Maka jalan yang lurus itu adalah satu, itu Islam. Di luar Islam tidak lagi lurus. Mereka telah menyimpang, telah menyeleweng, telah bikin arah tersendiri, tuntunan tersendiri, jalan tersendiri, selain daripada yang Allah turunkan. Nah, yang kita minta setiap salat adalah itu, supaya kita lurus jalan kita sampai ke akhirat sana. Maka pedomannya, tuntunannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, dengan belajar dan dengan berilmu. Betapa banyak orang yang beribadah, tapi karena mereka tidak berpedoman dan tidak berilmu tentang itu, bisa jadi ibadah-ibadah mereka menyimpang, menyeleweng daripada yang lurus. Maka tidak lain tidak bukan, harus berilmu. Siapa yang tidak berilmu, besar kemungkinan salahnya, bagaikan orang berjalan tanpa tuntunan, bisa menyeleweng. Orang yang beribadah tanpa ilmu, kemungkinan besar ibadahnya tidak benar. Orang yang berilmu beribadah, kemungkinan besar ibadahnya benar. Tapi orang berilmu tidak beribadah, ini kena laknat dan kena murka. Akhirnya setelah kita pahami itu, mudah-mudahan walaupun secara ringkas Abi jelaskan, Abi terangkan, walaupun sebagian kita ada yang tidak tertangkap atau tidak memahami, atau ada yang berputar-putar, ada sekerjanya, tapi kita harap yang mendengar, yang memahami, yang fokus bisa menangkap apa pesan-pesan daripada surah Al-Fatihah yang telah kita jelaskan. Lalu diakhiri dengan amin. Amin itu bukan Al-Fatihah dan tidak bagian daripada Al-Fatihah. Amin itu tersendiri. Dibaca amin dalam salat karena sunnah Nabi. Sahabat-sahabat ketika baca amin, mereka mengeraskan. Tetapi jangan salah nanti baca amin. Khusus mengenai amin, InsyaAllah kalau ada waktu besok kita jelaskan bagaimana sebenarnya membaca amin itu dan bacaan amin, dan kesalahan-kesalahan orang ketika membaca amin. Dan sore hari ini barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan berguna dan manfaat untuk kita bersama. Amin. Ditutup dengan doa kafarah majlis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.